Ummu madrasatun atau al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Nah, jika seorang ibu tadi yang disebut dengan itu ini penuh tanggung jawab menghadapi zaman kemajuan pengetahuan dan teknologi ini, malah akan memudahkan tugas-tugas mereka. Di era digital ini, khususnya remaja, banyak dihadapkan dengan informasi yang tak terbatas, ancaman hingga cyberbullying. Mampukah orang tua menjadi benteng utama dalam menghadapi tantangan tersebut? Bersama saya, Arumis Astuti, akan memandu acara kita hari ini dalam tema peran perempuan dan keluarga dalam membentuk remaja tangguh di era digital. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau merupakan Kepala Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, seorang dosen, akademisi, dan aktivis perempuan di Kalimantan Timur, Dr. Hajah Aminah Haji SMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di podcast kami, Ibu. Baik, sebelum kita bertanya tentang lebih jauh tema hari ini, saya ingin tahu dulu, Ibu, pandangan Islam tentang posisi dan peran perempuan dalam keluarga, Ibu. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan di podcast MUI Kalimantan Timur. Dan saya juga sangat-sangat bersyukur bahwa saya diciptakan oleh Allah masuk dalam yang berjenis kelamin perempuan. Sungguh luar biasa bahwa tujuan Islam itu datang, salah satunya adalah untuk mengangkat harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan di dalam Al-Quran. Bahkan ada salah satu surah dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran itu, ada surah yang bernama Surat An-Nisa atau yang artinya perempuan. Yang ingin saya sampaikan pada awal ini adalah Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan pahala dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat Al-Quran bicara tentang perempuan. Lebih-lebih lagi, salah satu surah dari 114 surah itu ada yang namanya Surat An-Nisa, yang artinya perempuan. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Baik, kemudian ketika kita atau perempuan atau orang tua pada umumnya dihadapkan dengan anak atau generasi yang sekarang yang ketergantungan dengan media sosial, internet, begitu, Ibu. Bagaimana itu, Bu? Ya, jadi medsos ini bisa apa istilahnya dua sisi mata uang, tergantung kepada yang memanfaatkan media sosial itu. Bisa jadi menjadi lebih positif bagi seseorang, bisa jadi menjadi lebih negatif atau menghancurkan masa depan seseorang gitu. Jadi tergantung ini. Oleh karena itu sebagai orang tua ini memang harus punya bekal ya. Orang tua atau perempuan atau ibu ya. Di dalam Al-Quran itu penyebutan untuk ibu itu dua. Ada al-um, ada al-walidah.
Jadi kalau al-um ini memang seorang ibu yang penuh kasih sayang, penuh tanggung jawab, mendidik anak-anaknya, generasinya untuk menjadi generasi-generasi yang kuat. Kuat akidahnya, kuat semangatnya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, dan lain sebagainya. Nah, tapi pada sisi yang lain ada disebut dengan walidah. Itu adalah seorang ibu yang hanya mengandung, melahirkan, setelah itu abai terhadap anaknya, sehingga tidak sedikit terjadi membuang bayi yang baru dilahirkan itu, atau menelantarkan anaknya, atau bahkan trafficking ya, menjual anaknya. Itu sungguh-sungguh ibu yang sangat oleh karena itu ini namanya walidah. Kalau yang ibu yang penuh tanggung jawab, yang penuh kasih sayang, itu di dalam Al-Quran disebut dengan ummun ya, al-ummu gitu ya. Nah, kemudian dari ingat itu dari perkataan Sayyidina Ali yang al-ummu madrasatun atau al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Nah, jika seorang ibu tadi yang disebut dengan al-um itu ini penuh tanggung jawab menghadapi zaman kemajuan pengetahuan dan teknologi ini, malah akan memudahkan tugas-tugas mereka. Siap. Apa caranya? Mulai dia dari bayi, bukan hanya setelah lahir ya, pada saat dalam kandungan ini si ibu melakukan apa yang diprogramkannya untuk anaknya ke depan itu, maka dia sebenarnya harus melakukan. Dia ingin anaknya menjadi anak yang soleh salehah, maka dia harus melakukan amal-amal yang soleh itu dalam kehidupannya. Rajin sholat, baca Al-Quran, baca sholawat, berzikir, itu insya Allah kan berpengaruh pada bayi yang dikandungnya. Nanti pada seterusnya juga seorang ibu memang harus mempersiapkan berbagai macam hal sebenarnya. Baik, ketika sosial media mempengaruhi remaja, kemudian bahkan sampai pola pikir, perilaku, bahkan menciptakan standar hidup baru begitu. Bagaimana kemudian mengembalikan dalam tanda kutip peran orang tua sebagai tempat utama pendidikan karakter? Karena tadi disebutkan sebagai tempat pertama dan utama itu bagi pendidikan anak, berarti kan kesiapan seorang ibu. Apa yang harus disiapkan oleh seorang ibu itu? Ada dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu kan kata-kata kiasan betapa besarnya peran ibu itu untuk membimbing keluarganya, anak-anaknya menuju surga gitu kan. Nah, maka yang pertama harus dipersiapkan, seorang ibu harus paham agama dan mengamalkan ajaran agama itu. Yang kedua, selain dia paham agama dan mengamalkan ajaran agama, seorang ibu harus mengerti tentang metode-metode pendidik anak. Karena mendidik anak yang balita dengan remaja itu berbeda. Nah, yang kadang-kadang muncul dari seorang anak remaja ketika ibu memperlakukan atau mendidik anaknya seperti anak balita, maka si remaja mengatakan, "Ibu, saya kan bukan anak kecil lagi," gitu kan. Berarti ini tuntutannya bahwa ibu memang harus menyiapkan metode-metode pendidikan. Kalau anak waktu balita bagaimana, ketika remaja itu harus bagaimana, gitu kan ya. Yang ketiga, seorang ibu harus paham tentang lingkungan di mana dia berada. Karena lingkungan ini di rumah dididik secara baik, tetapi lingkungannya ya tadi karena masalah medsos yang sangat luar biasa ini, anak akan berteman di sekolah, di masyarakat begitu. Maka seorang ibu harus paham tentang lingkungan, apalagi zaman-zaman sekarang ini mengerti betul tentang lingkungan itu. Kemana anak itu pergi, siapa temannya, apa yang dilakukannya. Nah, kemudian zaman sekarang ini anak sering dalam kamar, mengunci diri dalam kamar. Kayaknya anak baik, tidak kemana-mana gitu. Oh, ternyata matanya yang kemana-mana gitu kan ya, yang sangat mempengaruhi jiwanya. Baik, jadi seorang ibu harus paham agama begitu ya Bu ya, sekaligus paham metode, mengamalkan ajaran agama itu, kemudian mempelajari tentang metode-metode pendidikan itu pendidikan anak itu, kemudian mengerti tentang lingkungan, paham lingkungan. Yang keempat, seorang ibu harus menjadi motivator bagi keluarganya, bagi anak-anaknya,
untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu tugas seorang ibu. Ya, Bu. Baik, ketika berbicara tentang istilah perempuan sebagai agen ketahanan keluarga, Ibu, bagaimana menurut Ibu? Oh, sangat tepat sekali, karena perempuan itu tadi sebagai ibu, dia berada di lingkungan keluarganya itu lebih banyak jamnya dibandingkan bapak. Ini kan secara umum dulu bahwa pada dasarnya berkewajiban cari nafkah itu adalah bapak ayah gitu kan. Ibu itu menteri, istilahnya kalau bapak itu ayahnya menteri luar negeri, ibunya adalah menteri dalam negeri. Tetapi masalahnya lagi adalah sekarang banyak para perempuan yang bekerja gitu kan di luar rumah. Nah, apakah ini akan menghambat tentang ketahanan keluarga? Itu tergantung kepada ibunya lagi. Banyak kok ibu yang bekerja di luar rumah, sukses di luar, di dalam juga sukses juga. Iya, benar. Perempuan. Jadi tergantung tadi kepada keilmuannya dan kompetensinya itu sebagai ibu. Baik. Kemudian untuk memiliki generasi yang tangguh, Ibu, pastinya orang tua itu memiliki strategi atau upaya tertentu begitu. Jadi strategi atau upaya yang bagaimana, Ibu, untuk memiliki generasi yang tangguh? Ya, baik. Tentunya banyak hal ya dalam rangka mendidik generasi yang tangguh itu. Yang pertama itu adalah dia tidak bisa melakukan itu sendiri. Dia harus bekerja sama ya. Karena lingkungan pendidikan itu kan ada 3, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, ini harus bersinergi. Jadi bisa jadi anak itu dengan didikan yang baik di rumah, begitu dia ke sekolah, anak itu akan memunculkan sikap-sikap perilaku yang terpuji karena di rumah. Nah, nanti dia mendapatkan pendidikan di sekolah, itu ibunya harus tahu, orang tuanya harus tahu tadi apa yang diberikan sekolah, maka kemudian dia mendukung atau menindaklanjuti apa yang sudah didapatkan anak itu di sekolah. Ya, jangan sampai di sekolah mengajarkan tentang kejujuran. Begitu pulang ke rumah, ada orang nelpon, yang ngangkat anaknya, siapa? Ibu, ada telepon, bilangi ibu nggak ada gitu ya. Nah, ini kan anak ada yang kritis, oh ibu kenapa jadi begitu? Saya di sekolah diadakan untuk jujur, kenapa ibu begitu? Tapi ada anak yang tidak berani gitu, tapi di dalam hatinya tetap dia menentang, kenapa ya jadi bisa begitu? Atau dia akan mengambil kesimpulan, oh ternyata boleh saja ya berbohong itu kalau di rumah gitu kan, karena ibunya mencontohkan seperti itu. Nah, hal-hal kecil itu dalam membentuk generasi tangguh itu sangat berperan. Jadi yang hal-hal kecil itu yang bisa jadi orang tua kurang menyadari perilakunya. Orang tua membatasi anak tidak boleh buka HP yang kaitan masalah-masalah yang negatif. Tapi ternyata orang tuanya asik juga dengan dengan medsosnya, bisa mengalahkan waktu untuk sholat, atau bisa mengalahkan ketika anaknya manggil ibunya juga asik juga, nanti dulu gitu, atau juga sebaliknya kan. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah upaya tadi didasari dengan ilmu tadi, ilmu terkait masalah pendidikan. Yang tidak kalah pentingnya adalah doa yang dilakukan oleh orang tua. Baik, Masya Allah. Terakhir Ibu, sebagai penutup podcast pada kali ini, berkenan Ibu Aminah untuk memberikan pesan kepada perempuan dan orang tua hebat di luar sana, Ibu. Oh ya, baik. Kepada ibu-ibu, kita semua adalah sama ibu, punya generasi yang pasti kita punya cita-cita yang ideal, bahwa anak kita itu menjadi anak yang sukses duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, di samping mengupayakan kemampuan kompetensi di bidang keilmuan, kompetensi di bidang metode-metode pendidikan juga adalah yang tidak kalah pentingnya doa. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengajarkan kita bagaimana sih berdoa untuk generasi kita itu, agar generasi kita itu generasi yang tangguh itu. Ada beberapa saya bacakan dulu. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
ini doa bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga untuk zuriat-zuriatnya, untuk keluarganya, bukan hanya anaknya sampai cucu-cucunya, generasi berikutnya itu. Apa intinya? Kalau kita tangkap dari melihat terjemahnya itu adalah berdoa pertama tuh ingin kita menjadikan diri kita dan keturunan kita tuh menjadi orang-orang yang Islam, Muslim dalam arti yang hakiki. Kemudian yang kedua ada doa yang Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Intinya dari doa itu kita mohon agar diri kita dan keluarga kita itu menjadi orang yang istiqomah di dalam menegakkan salat dan senantiasa berdoa mohon ampun untuk dirinya, untuk orang tuanya dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kemudian yang ketiga doanya lagi adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa tidak tanggung-tanggung. Allah mengajarkan kepada kita kalau berdoa tuh mohon agar kita dan anak-anak kita itu menjadi keturunan kita-kitanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, atau dalam arti lain doanya itu adalah ingin menjadi kita dan keturunan kita itu menjadi orang yang menyejukkan hati dan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi doanya itu sangat ideal sekali. Cita-citanya mencari ingin yang pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kemudian satu lagi, sebenarnya banyak ya. Satu lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inti dari doa itu adalah mohon kepada Allah pertolongan agar kita dan anak-anak kita tuh menjadi orang yang pandai bersyukur dan melakukan amal-amal saleh dan senantiasa bertaubat kepada Allah. Demikian ya. Mudah-mudahan ini doa ini dibaca setiap habis sholat tuh dibaca ya. Ya. Demikian. Baik. Masya Allah, terima kasih Ibu Dr. Haja Aminah, Haja SMPD atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan ya Ibu. Ya. Baik pemirsa, sampailah kita di penghujung podcast pada hari ini. Jadikan kehadiran dan keteladanan orang tua di dunia nyata menjadi filter terbaik bagi anak di tengah derasnya arus digital. Sebagai renungan kita bersama, untuk orang tua yang sibuk menyiapkan masa depan anak mereka, sudahkah hadir di masa kini anak mereka? Dukung terus channel YouTube Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Akhir kata, saya Arumis Astuti beserta narasumber undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.